Sakene nara paham meneng wae lah. Ayo bagaimana nek niku terjadi di sampean terus orang sampean niku nggak paham apa yang sampean lakukan. Ya dijelaskan kok nara mudeng piye. Syariat jaba, syariat jero, syariat kodim. Makanya ana donga niku panyuwun jaba, panyuwun jero, panyuwun kodim, rahmat jaba, rahmat jero, rahmat kodim. Nah, itu doanya pun juga beda. Muhammad jaba, Muhammad jero, Muhammad kodim. Kun fayakun Allah jaba jero ini itu beda. Perintah Allah yang di sini dengan perintah Allah yang di sini itu satu sama. Maka sana punya syariat, sini punya syariat yang mesti harus dikodimkan, dikeluarkan sebagai ranah untuk akhlak budi pekerti. Mengerikan yo hidup itu nek kowe gak paham. Bukan rumit, sebetulnya mudah. Makanya di dalam Al-Quran dicontohkan kenapa Nabi Musa itu ditanya oleh Zauzah muridnya bahwasanya siapa manusia yang paling hebat di dunia ini sekarang ini. Nabi Musa dengan lantangnya menjawab aku, lumrah, dengan kesombongannya itu. Karena apa? Hanya yang bisa membelah Laut Merah Nabi Musa, yang tidak bisa dilakukan manusia zaman dulu sampai sekarang. Yang kedua, sing ngalahno raja di Raja Fir'aun Nabi Musa. Yang ketiga, yang mampu membebaskan Bani Israel, yang mana diperbudak pada saat itu. Jadi umpama nak dideres manusia zaman sakmono itu, sing paling canggih ya Nabi Musa. Tapi dikatakan oleh Allah, ada yang lebih hebat dari dirimu. Apa? Bawa ikan di keranjang, ikan mati. Ikuti pesisir pantai. Jikalau ikan itu hidup, disitulah orang itu berada. Dengan membawa muridnya, Nabi Musa membawa keranjang berisi ikan. Selama konon ada tarikhnya ngomong itu 40 hari berjalan. Kemudian di suatu tempat ada orang mancing. Nah, ternyata dilewatilah orang mancing itu tadi. Nah, setelah itu ditanya, biasanya kita tanya ikan, loh ikan ini belum dilihat. Ternyata ikan itu begitu dilihat loncat. Loh, ikan ini hidupnya di mana? Yang di tadi sebelahnya orang mancing. Oh, ternyata di situ. Kembalilah di situ. Maka ketemulah dengan Nabiullah Khidir. Artinya secara hakikat apa? Jikalau ada orang yang syariat apapun ya, yang latifahnya mati. Latifah itu seperti ikan, dia akan berenang terus di samudra batin. Mati ya. Tapi kalau ngerti tasawuf, ketemu Khidir sing ijo itu, maka yang mati akan hidup. Itu loh maksudnya gue. Nah hakikat itu, nah, gue ketemu Khidir, gue itu penalaranmu hidup semuanya itu. Ya seperti ikan itu latifah. Maka dia akan menyemplung samudra lagi itu, lautan. Nah, kalau kamu bersyariat begitu, kalau ketemu dengan Khidirmu, ketemu dengan dirimu sendiri, maka guru sejati itu menghidupkan segala latifah. Demikian itu tadi tak wedar ke kamu. Jikalau kamu paham, hiduplah sang ikan. Bahkan ikan yang mati pun akan hidup di dalam wadai samudra. Sing ikuti petunjuk. Nah, karena nggak mengikuti petunjuk, maka sudah kuturunkan saudara dari golonganmu untuk kau ikuti petunjuknya. Tidak akan kuadab suatu kaum jikalau kaum itu tidak ada petunjuk di dalamnya. Allah tidak akan ngadab. Tidak ada petunjuk di dalamnya. Tapi akan diadab suatu kaum jikalau kaum tersebut sudah diberikan petunjuk tapi tidak mengikuti petunjuk tersebut. Enggak rumit sebetulnya. Anda tidak disuruh menghafalkan, memahami. Makanya Muhammad Jopo, Muhammad Jero, Muhammad Kodim pada doa Rasul Jopo, Rasul Jero, Rasul Kodim, Panyuwun Jopo, Panyuwun Jero, Panyuwun Kodim. Rahmat Jopo, Rahmat Jero, Rahmat Kodim. Kun fayakun Allah Jopo Jero. Itu ada suatu doa orang Jawa. Kalau disambung itu ya ada syariat Jopo, syariat Jero, syariat. Jelasnya yang sudah kodim akan diikuti dengan yang jopo. Kalau kamu masih syariat jopo, kamu akan mengikuti orang-orang yang berpahaman syariat kodim. Lah Rasulullah ini sudah kodim, maka diikuti umat. Maka yang dinilai bila syariat jopo itu cara berlaku untuk ketaatan, hukum itu yang ditaati siapa. Nah, kemudian
Syariat qadim itu cara meresapi apa yang sudah didownload di dalam Ainul Yakin ini tadi. Syariat qadim itu akan muncul tiba-tiba seperti halnya Rasulullah saat muncul suatu hukum-hukum di dalam ranah kehidupannya itu. Ayat itu. Dan tidak lepas dari Al-Quran, tidak akan lepas dari sunnah Rasul. Begitu cara memahami. Jadi konteksnya harus inilah konteks memahami mahkom. Di Al-Quran juga diceritakan bagaimana saat itu Nabi Musa berpikir 40 hari berjalan. Seperti apa orang yang sehebat aku? Mungkin orang itu mampu membelah langit. Kalau aku aja mampu membelah laut. Umpama itu, pikirannya macam mungkin. Sederhana. Sederhana yang dilakukan. Ternyata dibejang di tiap jalan. Begitu ada kapal bersandar nganggur, dipakailah kapal itu. Maka disorong kapal itu oleh Nabi Khidir, ditumpaki bahtera kapal itu, perahu itu sama Nabi Khidir dengan muridnya, Nabi Musa dan muridnya, 3 orang. Lalu Nabi Khidir menyatakan, yang basah itulah di kakimu, kenikmatan yang diterima manusia seluruh dunia, di dunia ini. Tapi seluas samudra itu ditambah ketujuhnya Musa, itu yang akan kamu terima di akhirat kelak, kenikmatan. Karena mejang, kemudian sambil berjalan itu kapal, Nabi Khidir mejang juga, nyelupno tangan ini. Setetes ini ilmu yang kau dapatkan. Luas samudra ditambah 7 itu pula yang punya Allah. Tidak mampu menulis kalamullah. Walau ana ma fil ardi min jajaroti ahlam babaru dari begitu. Ya mutu min ba'di sabu'atun nuhiruna fidat kalimatullah. Ditetesno itu dari peristiwa Nabi. Setetes ini ilmu yang akan diberikan kepadamu dan seluruh umat manusia. Seluas samudra itu ditambah ke-7 itu sabu'atun ditambah unhiruna fidat kalimatullah, tidak bakal mampu menulis kalimat ilmu-ilmunya Allah. Innallaha azizil hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, memaklumi. Itu selama di perahu itu dipecah. Makanya nek awakmu terus bid'ah dolalang ngono kuwi wae, ya kowe batasi awakmu dhewe. Gitu. Nah, setelah turun dari perahu, Nabi Khidir itu ngeceli perahu itu. Ayo nanti dari ceritanya Khidir dan Musa itu apa yang dia dapatkan? Padahal Nabi Musa dikatakan muridnya, siapa manusia terhebat di dunia ini semasa ini? Nabi Musa menjawab, aku dengan congkaknya. Karena lumrah, siapa yang mampu membelah Laut Merah? Nabi Musa. Siapa yang mampu mengalahkan raja di Raja Fir'aun? Nabi Musa. Siapa yang mampu membebaskan Bani Israel dari ribuan tahun dijajah? Nabi Musa. Lumrah Nabi Musa ngomong koyo-koyo gak ono manusia sehebat aku. Lantas Allah menjawab, ada orang yang lebih jauh daripada itu. Coba ikut diserap. Arah larinya kemana nanti? Nah, ternyata setelah ketemu, Nabi Musa cuma bilang, kalau kau mau belajar tentang aku Musa, hei si Fulan, waktu ketemu, aku bawa sekeranjang ikan. Kata Allah, jikalau ikan itu hidup, maka orang yang kucari itu ada di sini. Ya, tentulah itu aku, Musa. Dan akulah Khidir. Loh, dari Nabi Musa, bener. Wong iki aku guru memperkenalkan diriku aja dia sudah ngomong. Kenapa kau bisa tahu aku Musa? Dari mana kau tahu? Kemudian guru ngono internet. Dijawab sama Nabi Khidir, Allah yang memberitahu kepadaku. Yakinlah. Maka di sini aku juga diperintahkan Allah, ya Khidir, hamba Allah, abdiullah. Aku diperintahkan Allah untuk belajar kepadamu. Karena sesungguhnya aku telah lalai mengucapkan bahwa akulah orang yang paling hebat. Nah, sulit kau belajar kepadaku. Dan kau tidak akan mampu Musa. Hanya satu syarat saja. Apa? Jangan banyak bertanya. Diam.
ikuti sami'na wa ata'na. Oke, nah jawabannya Nabi Musa apa? Sesungguhnya Khidir, engkau mendapati aku orang yang paling taat. Mustahil aku nggak taat, tidak akan dipercaya oleh Allah. Guyu Nabi Khidir. Oke. Nah, nanti bandingkan dengan ilmu yang diberikan Nabi Musa dengan ilmu yang diberikan Khidir. Selama perjalanan Khidir, kenikmatan yang basah pada telapak kakimu ini yang akan dibagikan seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Tapi sesamudra luas itu ditambah 7 itu pula kenikmatan yang diberikan kelak di akhirat untuk semua manusia. Poin ilmu. Heran Nabi Musa. Nah, setelah menyeberang, coba perhatikan. Satu tetes ini ilmu yang kau diberikan oleh Allah kepadamu Musa. Seluas samudra Sab'at pun sampai ditambahi ke-7 samudra itu dijadikan tinta. Unhiru nafidat kalimatullah tidak akan mampu menulis kalam-kalamnya Allah. Subhanallah, Nabi Musa. Poin ketiga, setelah kapal bersandar, diambillah kampak, dijar-jar kapal. Nggak tahan Nabi Musa, karena kaweruwe gak iso nandingi, kemudian kok gak sesuai dengan perbuatan. Hei Khidir, kenapa engkau hancurkan itu kapal? Padahal kapal ini menolong kita untuk menyeberang. Bagaimanapun juga ini dari kayu, dan kayu ini makhluk Allah. Sesungguhnya orang yang mengerti intisari ilmu, dia senantiasa menghormati apa yang diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa setelah ini berbuat baik, kayu ini mengantarkan kita dengan selamat sampai ke titik seberang, tapi lantas engkau hancurkan? Nabi Khidir jawab, sesungguhnya aku sudah bilang dari tadi, kalau kau mau mengikuti ilmu aku, ikuti aku. Dan kau tidak akan mampu. Hanya satu syarat, diam. Tidakkah kau tahu kesalahanmu? Oh ya, maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sesungguhnya engkau dapati aku orang yang paling taat. Jalan. Terjadi banyak peristiwa di luar. Ngempet Nabi Musa. Cuman nggak diceritakan di Al-Quran. Yang diceritakan yang paling heboh-heboh. Banyak peristiwa sing aneh-aneh adat Nabi Musa mampu dia. Nah, suatu saat ketemu sama anak kecil sedang bermain di pinggir pantai. Nabi Khidir itu lari mencekik anak kecil itu sampai mati. Kemudian dimakamkan tanpa orang tuanya mengetahui. Bagaimana jarak tempuhnya pikirannya Nabi Musa? Kenapa engkau keterlaluan? Membunuh orang dewasa saja berdosa besar, apalagi membunuh anak kecil. 2 kali kau bertanya, apa yang mestinya aku lakukan? Aku bilang, jangan kau banyak bertanya. Sesungguhnya sekali lagi kau tidak akan mampu mempelajari ilmu kalamullah. Maafkan aku Khidir yang lancang, karena memang aku terbiasa begini menjaga suatu akhlak. Masih banyak ilmu yang tidak mesti harus akhlak dinilai oleh Allah. Yang semestinya harus yang semestinya tidak semestinya kita lakukan. Apa yang aku lakukan itu salah menurut pandangan Allah. Kau sedang berbicara menurut pandangan manusia, benar menurut pandangan manusia, tapi kau sedang tidak melihat benar untuk pandangan Allah. Satu kali lagi kau bertanya, kau akan terpisah kepada diriku. Wah, akhirnya jauh perjalanan sampai ke suatu kampung. Di suatu kampung itu jahat-jahat semua, di mana terdapat orang dolim. Banyak orang dolim di situ. Hingga kehausan lah dan kelaparan Nabi Musa dan hingga dimanapun dulu itu kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa kalau menolong orang itu kan punya pahala yang besar dan itu. Apalagi nolong makan orang, ngasih makan orang. Nabi Musa minta makan orang, pada nolak semua kampung tersebut. Suatu saat ada rumah yang rusak, dia singgahi. Kebetulan rumah itu rusak miliknya orang kafir. Didandani malahan karo Nabi itu. Gak betah Nabi Musa. Semua orang kampung sudah menghinakan diriku, padahal Allah disuruhlah kita melawan dengan orang-orang yang suka menghinakan hamba-hambanya.
Tapi kenapa engkau malah membangun suatu rumah yang terhina? Rumahnya orang-orang munafik, orang-orang kafir ini. Tidakkah kamu memakai akal sehat jaga pikir itu? Nah, sudah ketiga kalinya janjiku, kamu tidak akan kuat hanya untuk dia. Maka sekarang ku jelaskan kenapa kapal itu tak jalan-jalan. Karena aku diberitahukan Allah, sehari setelah kau pakai, kapal ini akan dipakai perampok untuk merampoki orang-orang beriman di tengah laut. Sementara sudah rusak itu, kejadian dan peristiwa itu tidak pernah terjadi rusak. Nah, kemudian Nabi Musa ditunjukkan, Masya Allah peristiwanya itu, kalaupun itu perahunya tidak rusak, seperti apa, jadi nggak ngomong tok Nabi gitu. Kenapa anak kecil itu kubunuh? Karena aku sedang menolong anak kecil itu dan kedua orang tuanya serta keturunan-keturunannya. Orang tua itu akan masuk surga semua. Sebab anak kecil itu jikalau besar, dia akan mengkafirkan semua keluarga dan bapak ibunya. Yang tadinya calon surga jadi ahli neraka semua. Sementara anak kecil itu belum akil balik, Musa aku bunuh. Dan Allah berjanji orang yang mati belum akil balik tempatnya surga. Maka sesungguhnya aku mengembalikan kepada fitrahnya. Nangis Nabi Musa. Yang ketiganya, lah ini step by step. Dan peristiwa ini jadi tadabbur contoh untuk kita semua. Kenapa rumahnya orang kafir ini aku bangun? Yang kau lihat sekarang Musa. Kau tidak lihat 10 tahun, 20 tahun, 50, 100 tahun di kemudian hari. Tempat ini akan dihuni anak yatim piatu, dan tempat ini yang kubangun akan dikenang orang sepanjang masa, Masjidil Munawwar. Oleh sebab itu Musa, orang seperti kamu, orang kitabiah, syariat Joko, selalu berengkal koyo wong koyo aku, orang tauhidiyah, sampai kelak akhir zaman. Assalamualaikum tinggal ngalih. Maknanya apa? Kalahlah suatu mujizat karikulir adat iso belah laut dengan satu kehebatan ilmu Allah. Wujud pengenalan kepada Allah yaitu kaweruh. Nabi Musa hebat tapi miskin kaweruh. Ternyata sing hebat nanti mana? Bisa membelah laut atau gunung atau kaweruh. Dengan kaweruh kamu akan dimuliakan di alam sana. Mujizat wis gak digawa nang alam kono, gak ono laut. Barulah Nabi Musa menyesal. Hanya satu nabi yang mampu menggabungkan antara syariat dan hakikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu nabi. Nabi Isa hakikat tok, belum diturunkan syariat. Demikian nabi-nabi yang lain hakikat. Nabi Musa diturunkan syariat tok. Tapi gak mampu menjabarkan hakikat yang sesungguhnya. Hanya satu nabi yang disebut rahmatan lil alamin mampu menggabungkan dengan indahnya syariat dan hakikat. Mampu berbaur dengan sang hidir sejati itu, yaitu Rasulullah. Ngomong, jangankan membelah laut, membedah bumi, mencengkram matahari dan mencengkram bulan di tangan kiri. Tapi ternyata ilmu kalam lebih. Ternyata orang yang punya mujizat begitu masih stres, seperti Nabi Musa. Masih stres. Tapi orang yang dipenuhi kaweruh, dia ada ketenangan batin. Yang paling sulit adalah membuka tabir sirullah, rahasia Allah. Itu luar biasa dia, sampai mengorbankan apa yang dia punya. Sampai ada doa itu, gak ngereken aku tentang hati, gak ngereken aku tentang dunia, gak ngereken aku hojas mulauran dua ini, orang rumangsani dua ini jasad jisim ingsun.
Hokal bola orang rumangsani duwe ati. Hokal bola orang rumangsani duwe ilmu. Hokal bola orang rumangsani duwe roh isun. Kabeh duwe Gusti Allah. Saking kepingin ngerti kawruh. Coba lihat, ada di sini kemarin murid saya yang dari Ponorogo minta baiatan saya. Dia seorang warok, loh, ketua warok. Pun sanjang-sanjang Gus wonge sing brengosen niku. Kula niki ketua warok sak Ponorogo. Nek ilmu Gus Anton gak ono apa-apa nih. Ternyata haus apa, Pak? Gak ada. Para wali njaluk wali ku njaluk ilmu iku njaluk aku tolong isenono ilmu saya pingin tolong wis ngerti kabeh para wali carane ya apa. Sang Sunan Bonang hanya bicara kepada Sunan Kalijaga cuma satu, berikan kawruh hidir kepadaku ya Sunan Kalijaga. Wejangan-wejangan yang mana akan kami lakukan untuk sarana akhlak hidup di dunia ini sebagai yang sempurna. Karena ilmu itu sudah ada di dalam dirimu. Begitu latifahmu munyer hidup, dia akan menjawab ilmu-ilmumu, kelebihanmu. Sudah ada, sama dengan sampai niku punya ginjal, punya empedu, punya rempelo, punya jantung, punya hati, punya paru-paru. Sama dengan saya, sama. Sudah disediakan Allah. Kenapa saya bisa lari sampai puluhan kilometer? Kamu cuman hanya ratusan meter. Jadi apa yang dimanfaatkan? Makanya ada syariat jobo, yang mana syariat jobo itu ada sing miwiti. Makanya suatu kejadian dan peristiwa tidak akan terjadi secara kebetulan karena ada suatu peristiwa yang mendahuluinya. Ono sing miwiti. Kebetulan kita syariat ikuti Rasulullah. Tapi ada seorang ahli toreko yang memang ibadahnya diam itulah karena memproses apa yang pernah dia serap dari istiqomah yang di luar.